Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah ruas jalan di Cimahi terendam banjir. Lebih dari 1.000 pengojek daring berunjuk rasa menuntut penurunan harga BBM dan perlindungan hukum terhadap pelaku jasa transportasi daring di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Dampak kenaikan harga BBM, tarif layanan air bersih untuk Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat naik lebih dari 20% mulai hari ini. Kita ke informasi pertama. Diguyur hujan selama 1 jam, sejumlah ruas jalan di Cimahi terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Cimahi Selasa lalu membuat sungai Cibaligo meluap. Luapan sungai ditambah drainase yang buruk menyebabkan jalan Mahar Martanegara yang menghubungkan kota Cimahi dengan kota Bandung terendam banjir. Tingginya muka air banjir sempat membuat lalu lintas lumpuh, tidak bisa dilalui kendaraan. Satu mobil angkutan kota yang coba melintas justru terjebak di tengah banjir akibat mati mesin. Sejumlah pengendara pun terpaksa memutarbalikkan kendaraannya mencari jalur alternatif. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika wilayah ini diguyur hujan deras. Terjadi itu gimana? Sering banget diakibatkan kalau hujan deras, terlalu deras, terus lama, suka banjir, minimal sepaha lah. Ini apa gorong-gorongnya atau gimana? Ya, akibat gorong-gorong, terus terlalu banyak sampah sih di solokannya, Pak. Ini kalau ini banjirnya selain di jalan masuk ke rumah nggak, Mas? Masih ke rumah warga, terutama warga sini yang depan, otomatis masuk ke rumah. Selain Jalan Mahar Martanegara, banjir juga merendam jalan lainnya di kota Cimahi seperti Jalan Amit Mahmud, Kolonel Masturi, dan Cihanjuang. Usai banjir surut, tumpukan sampah rumah tangga serta ranting pohon menutupi aliran sungai Cibaligo dan dibersihkan petugas. Salah satu penyebab selalu terjadinya banjir adalah banyaknya pipa bawah tanah yang berada di dalam saluran air hingga sampah tersangkut dan menyumbat saluran. Memang itu kebanyakan sampah, sampah dalam gorong-gorongnya ada ini pipa-pipa, jadi sulit untuk lancarnya, banyak pipa muat sama pipa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cimahi mencatat ada 6 titik ruas jalan utama yang terendam banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi. Selain ruas jalan, banjir juga merendam pemukiman warga di Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Melong. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Diduga mengalami hubungan pendek arus listrik, sebuah mobil di Bandung Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena 3 orang pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sebuah mobil minibus yang sedang melintas di Jalan Raya Rancapangun, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, menuju ke arah Cimahi tiba-tiba terbakar. Sebelum terbakar, sempat muncul asap dari mobil. Warga sekitar yang ketakutan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi. Api menghanguskan seluruh bagian mobil. Namun seorang pengemudi dan 2 orang penumpang selamat. Karena ada mobil yang kebakaran, informasinya konslet itu jadi macet tadi di jalan juga. Oke. Tadi sempat terlihat ada ledakan dulu atau asap gitu sebelum pas melintas? Kalau itunya kurang tahu kan, cuma udah kelihatan tuh udah ada apinya dari mobilnya, terus udah berasap juga. Karena kan dari motor juga nggak bisa terlalu dekat, takut juga kan, jadi agak jauh melihat ada apinya dari mobil. Tadi melihat pemadam sudah berusaha memadamkan api ya? Iya, ada warga juga yang bantu pakai alat seadanya, terus ada pemadam juga. Api berhasil dipadamkan oleh 1 unit mobil pemadam kebakaran setelah berupaya selama 20 menit. Akibat kebakaran, lalu lintas dari kedua arah sempat ditutup selama 1 jam sehingga menimbulkan kemacetan.
Bangkai mobil yang terbakar dibawa ke Mapolsek Cililin. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Wacana relokasi korban tanah bergerak di Desa Pasir Suren, Kabupaten Sukabumi yang dijanjikan pemerintah belum juga terrealisasi. Kini warga resah mengeluhkan kondisi rumah mereka yang tidak bisa dihuni. Sejumlah warga yang menjadi korban pergerakan tanah di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi mulai resah karena wacana relokasi yang dijanjikan pemerintah kepada warga belum terrealisasi. Padahal bencana tanah bergerak sudah berlangsung selama 1 tahun. Seperti keluhan yang disampaikan Nur Aini, sudah 1 tahun rumahnya terdampak tanah bergerak, namun sampai saat ini belum ada tindakan yang dilakukan pemerintah daerah. Nuraini terpaksa mengosongkan rumahnya dan memilih mengontrak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan direlokasi di mana sampai saat ini kumpul lalu bubar. Karena kami dampaknya, apalagi kami lihat sama bapak-bapak di sini sudah hancur, tidak bisa dihuni sama sekali. Kami mohon, kami sudah ngontrak Pak, kami guru honorer. Hal serupa juga dirasakan Siti Mayangsari. Ia terpaksa mengungsi ke rumah mertuanya lantaran tidak mampu membayar rumah kontrakan. Rumah milik Siti yang sebelumnya sudah rusak kini roboh akibat tanah bergerak dan diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Saya kan kemarin ngungsi di rumah orang tua, pas sudah selesai hujan, saya ke sini, rumah ambruk sampai ini hancur. Ember-ember pada hancur, ini rubuh, ini juga tuh pelafon ini udah turun-turun. Jadi gini. Saat dikonfirmasi kepada pihak BPBD terkait wacana relokasi, hingga saat ini belum ada jawaban. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Tim geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mulai melakukan penelitian di lokasi tanah bergerak Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Penelitian ini akan berlangsung selama sepekan. Tim riset yang turun ke lokasi bencana pergerakan tanah di Desa Bojongkoneng akan meneliti kualitas dan kondisi lahan usai pergeseran tanah dengan radius lebih dari 2 hektar area. Penelitian akan berlangsung selama sepekan dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah Bogor untuk menentukan apakah ratusan warga yang terdampak akan direlokasi atau direhabilitasi. Sementara itu hingga hari ke-7, tim rehabilitasi dari Dinas PUPR belum berani mengerahkan alat berat karena kondisi lahan yang masih labil dan rawan gerak, khususnya jika turun hujan dengan intensitas tinggi.